Breaking News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, dan untuk pemirsa Trans 7 kami ucapkan selamat bergabung dalam Breaking News. Kali ini kedatangan jenazah putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, ke tanah air bersama saya, Heranov Al-Bashir. Kami sampaikan kembali bahwa jenazah Eril tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore ini. Setibanya di tanah air, jenazah Eril langsung diberangkatkan ke Bandung untuk disemayamkan. Pihak keluarga Ridwan Kamil tengah bersiap untuk menyambut kedatangan jenazah Eril di Human Remains Transit Launch Terminal Kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah kerabat dan keluarga dan beberapa pejabat Pemprov Jabar bersiaga di kargo jenazah. Prosesi kedatangan jenazah mendapatkan pengamanan dari Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jenazah Emeril serta rombongan diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4:45 sore. Erwin Munirjaman, kakak dari Ridwan Kamil, mengatakan usai prosesi serah terima jenazah akan langsung dibawa ke Bandung ke kediaman Gedung Pakuan untuk disemayamkan dan disolatkan. Akan dibawa ke sini, ke lokasi kargo jenazah Human Remains Transit Lounge ini, sebagaimana juga setiap WNI yang wafat di luar negeri, dan rombongan ada berada di sini untuk juga memproses keseluruhan prosedur dan administrasi untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Setelah keseluruhan proses ini dilaksanakan, kami akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Dan langsung saja kita menuju rekan kami, ada Reza Ramadan, produser lapangan CNN Indonesia yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Reza, saya kembali ke Anda untuk melihat situasi terkini. Ini sudah pukul 15.47, apakah sudah mendarat? Dipastikan penerbangan dari Swiss menuju ke Suta ini, Reza? Ya, Heranov, berdasarkan informasi yang terakhir atau terbaru yang kami dapatkan, memang pesawat yang mengangkut jenazah Eril ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, di mana pesawat Qatar Airways yang membawa jenazah Eril ini berangkat pada pukul 8.27 waktu Swiss dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.25. Artinya jam tiba pesawat pembawa jenazah Eril ini lebih cepat dibandingkan estimasi, di mana estimasi sebelumnya adalah pukul 15.45 dan pesawat ternyata ini tiba lebih awal atau 15.25. Dan untuk mobil duka dan juga iring-iringan sendiri ini sejak 30 menit lalu ini sudah menuju ke arah apron timur atau yang berada di belakang saya. Jadi apron timur ini adalah lokasi dekat dari landasan tibanya pesawat, di mana nanti untuk jenazah Eril sendiri ini akan dibawa ke VIP, lalu dibawa ke apron timur dan nantinya akan keluar dari belakang saya di sini dan akan menuju ke arah kanan saya, di mana kanan saya ini adalah wilayah Human Remains, di mana untuk proses administrasi lebih lanjut ini akan dilakukan. Dalam hal ini adalah terkait dengan prosesi dokumen pembukaan dari Kemenkes, lalu ada karantina, ada kargo, lalu ada custom dan juga imigrasi. Di mana nanti di dalam Human Remains untuk prosesi ataupun proses administrasinya memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Kami juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah pejabat setingkat menteri juga turut hadir untuk nanti proses penyerahan jenazah dari pihak Kemenlu menuju ke pihak keluarga. Dalam hal ini ada Mensesnek Praktikno, lalu juga ada Menteri BUMN Erick Thohir. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk yang mendampingi jenazah Eril dari Swiss ini ada ayahanda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lalu juga ada pejabat dari KBRI Swiss yang ikut dalam penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan hingga saat ini sendiri kami masih menunggu, Heranov, mungkin jika dapat Anda lihat di belakang saya ini adalah pintu dari apron timur, arah apron timur, di mana nanti mobil iring-iringan ini akan datang keluar menuju ke Human Remains. Dan jika Anda lihat memang saat ini untuk petugas sendiri sudah cukup banyak yang ada di kawasan terminal kargo. Dan kami juga
menemukan beberapa warga, ternyata ada beberapa warga juga yang datang, Heranov, yang ingin mengetahui ataupun ingin melihat kedatangan dari jenazah Eril. Tadi kami sempat ngobrol dengan salah satu warga, mengatakan ada yang dari Jatiwaringin, dia mengatakan sengaja datang untuk melihat proses kedatangan jenazah Eril karena beliau ingat dengan anaknya yang seumuran dengan Eril. Oleh karena itu ketika melihat beritanya di televisi dia menjadi tersentuh dan sengaja datang ke sini untuk melihat, setidaknya menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak pemerintah ke pihak keluarga. Dan hingga saat ini sendiri kami memang masih menunggu, Heranov. Jika dapat dilihat di belakang saya, memang penjagaan ini masih cukup ketat, di mana ada 120 personel, di mana 120 personel ini sendiri adalah lintas divisi, baik itu dari TNI, dari Polri, lalu juga dari AFSET. Lalu untuk proses sendiri setelah dari human remains yang tadi saya jelaskan bahwa untuk proses administrasi sekitar 30 hingga 40 menit, nantinya setelah selesai proses administrasi, maka iring-iringan ini akan dikawal dari personel yang lintas koordinasi tersebut ke arah perbatasan Jawa Barat dan juga Jakarta, dan nanti akan dilanjutkan dijemput oleh Ditlantas Polda Jabar. Dan untuk estimasi rute perjalanan sendiri sekitar lebih dari 170 km Heranov dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke gedung Pakuan, tempat kediaman dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di mana untuk rute sendiri ini akan melewati tol Sudiatmo, lalu tol dalam kota, dilanjutkan lagi ke tol Jakarta Cikampek dan menuju tol Cipularang sebelum masuk ke kota Bandung. Adapun untuk proses koordinasi terkait dengan repatriasi dari jenazah ini dilakukan atau dikoordinasikan oleh pihak Kemenlu. Dalam hal ini adalah terkait dengan penyerahan jenazah, lalu surat sertifikat kematian di RS, lalu juga penerbitan surat kematian dari KBRI dan juga pemulasaran jenazah. Heranov. Saya paham sekali, kita harus ikut dalam kode etik jurnalistik untuk pengambilan gambar dan sangat terbatas sekali visual yang kita tampilkan saat ini, Reza. Tapi yang saya ingin ketahui, informasinya juga Ibunda Eril juga tiba di Suta dan berada di Terminal 3 Suta bersama adik Eril. Apakah kedua orang ini juga akan menuju ke Human Remains Transit Launch untuk bersama RK, bersama KBRI juga untuk mengurus serah terima jenazah ini di sana, Reza? Ya, Heranov, benar sekali. Memang kalau berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, tadi berdasarkan konferensi pers, memang dari pihak keluarga dalam hal ini ibu dari Eril dan juga adik dari Eril ini juga tiba. Dan mungkin di belakang saya ini informasinya sudah datang, dan jika dapat Anda lihat ini adalah, dapat saya asumsikan ini adalah iring-iringan pembawa jenazah dari Eril yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini dapat dilihat dari pengamanan di mana semua arah di perempatan terminal kargo ini dilakukan pemblokiran. Artinya ini sedang melakukan sterilisasi untuk proses pemindahan jenazah Eril dari apron timur menuju ke arah Human Remains. Jadi mungkin dapat saya jelaskan ulang, Heranov, bahwa tadi mobil duka dan iring-iringan ini menuju ke arah apron timur. Jadi ketika jenazah tiba di landasan, ini dibawa menuju ke VIP, lalu dia dari VIP ini dibawa ke arah apron timur. Dari apron timur ini keluar, ini adalah pintu gerbang dari apron timur, dan nanti akan jalan menuju ke arah kawasan terminal kargo, tepatnya di Human Remains, di mana dalam di Human Remains sendiri ini akan dilakukan beberapa proses administrasi seperti prosesi dokumen pembukaan dari Kementerian Kesehatan, lalu ada karantina, ada kargo, ada custom, ada imigrasi, di mana untuk proses serah terima sendiri memakan waktu antara 30 hingga 45 menit. Jadi ini adalah proses penyerahan dari pemerintah menuju ke pihak keluarga. Dan untuk langkah repatriasi sendiri ini dikoordinasikan oleh Kemenlu terkait dengan penyerahan jenazah, surat sertifikat kematian di rumah sakit, penerbitan surat kematian dari KBRI, dan pemulasaran jenazah. Dan berdasarkan informasi bahwa yang menemani jenazah Eril terbang dari Swiss, dilaporkan ada ayahanda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lalu ada pejabat KBRI Swiss yang ikut menemani terkait dengan proses administrasi.
Dan juga di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Human Remains, kami juga mendapat kabar dari pihak keluarga bahwa ibu dari Eril, yaitu Atalia Praratya, dan juga adik-adik Eril, ini juga hadir untuk menyaksikan proses penyerahan jenazah dari pihak pemerintah ke pihak keluarga. Reza, saya ingin tahu kalau Anda katakan proses administrasi repatriasi ini digelar selama 30 hingga 45 menit, artinya ini sekitar pukul 16 lebih akan berakhir untuk repatriasi dan juga serah terima dari jenazah ini. Apakah ada agenda lain dari pukul 16.30 ini? Apakah langsung menuju jalan darat ke Bandung atau seperti apa? Apakah ada konferensi pers yang akan digelar juga di sana? Ya, kita saksikan ini. Berdasarkan informasi, ketika nanti proses administrasi ini dilakukan di Human Remains yang berkisaran 35 sampai 40 menit, maka langkah selanjutnya adalah pihak keluarga, setelah jenazah diserahkan ke pihak keluarga, maka jenazah akan langsung dibawa ke wilayah Bandung, khususnya di Gedung Pakuan, tempat kediaman dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mungkin sambil memantau, Anda dapat saksikan mungkin ini adalah kondisi sementara di Apron Timur. Dan saya lanjutkan kembali, Heranov. Jadi prosesnya sendiri memang kalau sesuai jadwal, ketika proses administrasi selesai ini akan langsung dibawa ke Bandung, di mana untuk ke wilayah Bandung sendiri nanti akan dikawal oleh petugas yang bertugas di sini, di mana seperti tadi saya sampaikan bahwa ada 120 personel petugas gabungan, antara lain ada dari pihak TNI, dari Polri, lalu juga dari AFSEK, di mana beberapa personel ini nantinya juga akan ikut mengawal jenazah dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Kargo ini menuju ke perbatasan Jawa Barat dan juga Jakarta. Nanti di perbatasan akan disambut oleh pasukan dari Ditlantas Polda Jawa Barat, dan nanti akan dikawal hingga ke Gedung Pakuan. Adapun untuk rute perjalanannya sendiri ini berkisar lebih dari 170 km, Heranov, di mana 170 km rutenya antara lain adalah dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Tol Sudiatmo, lalu dilanjutkan lagi ke tol dalam kota, lalu dilanjutkan ke Tol Jakarta Cikampek, dan selanjutnya ke Tol Cipularang, baru menuju masuk ke kawasan Bandung. Dan sampai sejauh ini kami belum mendapatkan gambar yang pasti apakah tadi jalan yang diblokir oleh pihak petugas yang ada di sini adalah iring-iringan dari jenazah Eril atau bukan. Namun yang jelas jika dapat Anda lihat saat ini sudah ada mobil yang keluar beberapa dari terminal kargo. Saya akan menjelaskan situasi terkini yang tampil di visual layar CNN saat ini adalah mobil dari Ridwan Kamil bersama kerabatnya LP Nazmu Zaman yang tiba di Human Remains Terminal Kargo Suta yang baru saja tiba pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, dan disambut di sana sudah hadir Erwin Munirjaman yang juga kerabat dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan RK bersama LP dan juga Erwin menuju ke Terminal Kargo, tepatnya di Human Remains Transit Launch untuk dilakukan serah terima penyerahan jenazah setingkat menteri hadir. Ada Mensesnek Pratikno, kemudian juga hadir Menteri BUMN Erick Thohir, dan repatriasi ini juga diakomodir, difasilitasi oleh pihak dari Kemenlu Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Reza Ramadan, produser lapangan kami tadi, proses dari penyerahan ini berlangsung selama 30 hingga 45 menit. Dan jika kita hitung dari pukul 15.25, artinya ini memakan waktu hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ataupun lebih. Ini tergantung dari administrasi yang dilakukan dari proses pemulangan jenazah Eril ke tanah air. Surat izin kematian juga sudah diurus dari KBRI, termasuk juga dari pemulasaran dari jenazah Eril, dan tadi sudah mendarat pukul 15.25. Kita tunggu nanti bagaimana serah terima ini akan berakhir pada pukul 16. Apakah ada keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak keluarga kembali
pada sore ini. Dan kita lihat juga ini karangan bunga turut ya diberikan oleh sejumlah tokoh maupun warga masyarakat ke Human Remains Transit Launch Terminal Kargo Suta, Tangerang, Banten, di mana kita tahu bahwa jenazah ini dibawa dari Swiss kemudian transit di Doha, Qatar, dan tiba di Suta pukul 15.25 menggunakan pesawat Qatar Airways, dan diperkirakan memang pukul 15.45, namun kenyataannya lebih awal maju pada pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Ada 120 personil TNI kemudian FSEC pengamanan dari kedatangan jenazah Eril ini akan nantinya menuju ke Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat setelah proses dari serah terima dilakukan sore ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Laporan dari teman-teman kami di lapangan juga menyebutkan ada keluarga selain dari Erwin Munri Jaman yang hadir di Human Remains Transit Launch, juga ada ibunda dari Eril, Atalia Praratia, bersama adik kandung yang bertolak dari Terminal 3 Suta menuju ke Human Remains Transit Launch untuk ikut dalam proses serah terima jenazah ini. Kita akan menyapa rekan kami yang berada di Suta, selain dari Reza Ramadan yang memantau dari Apron Timur. Kita akan pantau di titik lokasi serah terima ada Arman Helmi, koresponden CNN Indonesia. Sore Arman, kita kembali ke Anda. Apa yang Anda bisa gambarkan dari kedatangan jenazah ini? Kan diperkirakan pukul 15.45 dan akhirnya mendarat di pukul 15.25. Apakah bunda dari Eril dan juga adiknya juga ikut dalam proses serah terima pada sore ini di sana? Heranov, perkiraan dari pihak keluarga dan juga dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri memang jenazah atau pesawat yang ditumpangi jenazah bersama Ridwan Kamil dan juga rombongan dari Swiss begitu lewat pesawat Qatar Airways ya dengan nomor penerbangan QR 956 itu menurut rencana akan mendarat sekitar pukul 15.45 atau pukul 16.00 paling telat seperti itu. Tetapi ternyata mungkin ada perubahan sedikit sehingga mereka bisa tiba lebih cepat. Tetapi tadi memang menjelang mereka mendarat atau pesawat ini mendarat, ibunda daripada almarhum Emeril Khan Mumtaz, Atalia Praratia bersama dua adik kandung Eril baru saja tiba seperti itu. Begitu mereka tiba di tempat ini langsung dipindahkan ke bis yang lain untuk dibawa ke Terminal 3 VIP untuk menyambut kedatangan jenazah daripada Ananda Emeril Khan Mumtaz seperti itu. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama perwakilan pihak keluarga dan juga dari tim komunikasi Ridwan Kamil melihat adanya simpati dan juga empati dari masyarakat seluruh Indonesia dengan kematian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Pihak keluarga sendiri juga secara tersirat menyampaikan kepada kami bahwa mereka memohon doa restu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat agar jenazah ini bisa tiba dengan selamat di Gedung Pakuan dan akhirnya besok akan dikebumikan seperti itu. Dan kepada masyarakat juga diminta untuk memanjatkan doa dan takziah kepada almarhum. Dan sekali lagi pihak keluarga juga menginginkan Ananda atau almarhum Emeril Khan Mumtaz ini diperlakukan sebagaimana rakyat biasa, bukan semata-mata dia anak pejabat gubernur ataupun juga sebagai public figure, tetapi pihak keluarga sendiri lewat tim komunikasi Ridwan Kamil juga meminta kami untuk menyampaikan kepada halayak bahwa Ananda Emeril Khan Mumtaz adalah orang biasa sehingga mereka ingin treatment atau perlakuan pada saat proses jenazah mendarat, proses serah terima dari Kementerian Luar Negeri ke pihak keluarga itu juga berjalan lancar tanpa ada expose pemberitaan. Mereka juga meminta Heranov kepada awak media supaya tidak ikut dalam proses iring-iringan jenazah dan mobil keluarga menuju ke Bandung. Kalaupun memang ada perwakilan ataupun juga teman-teman media yang ingin meliput jalannya proses takziah atau sholat jenazah, dipersilakan atau diperkenankan bisa langsung menuju ke Gedung Pakuan. Karena menurut rencana memang setiba di Gedung Pakuan, ayahanda dari Emeril Khan Mumtaz, Ridwan Kamil akan langsung
langsung mengimami atau memimpin sholat jenazah diikuti oleh pihak internal keluarga saja. Jadi pada saat tiba di Gedung Pakuan Bandung nanti malam itu acara keluarga atau acara internal keluarga, mereka akan sholat jenazah bersama, kemudian mereka akan doa takziah bersama atau doa tahlil bersama. Nanti setelah prosesi internal keluarga ini selesai, kepada masyarakat yang akan memberikan doa takziah atau doa tahlilan boleh diperkenankan dimulai pada pukul 11 malam atau di atas 11 malam sampai dengan besok pagi sekitar pukul 8 Heranov. Karena dari antara jam 11 malam sampai dengan jam 8 pagi itu waktu yang diberikan oleh pihak keluarga kepada masyarakat untuk datang mungkin secara bergantian, tidak berbondong-bondong, tidak serentak langsung datang, tetapi diatur sedemikian rupa warga boleh datang memberikan doa takziah atau tahlil kepada jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz sampai dengan pukul 8 pagi. Pun begitu warga yang akan berziarah ke makam di Desa Cimaung itu diharapkan supaya hadir di tempat pemakaman sebelum pukul 10 pagi. Karena menurut rencana pada pukul 11 prosesi pemakaman jenazah Emeril Khan Mumtaz akan segera dimulai, sehingga kepada masyarakat yang akan datang itu juga diminta untuk datang lebih awal dan diminta untuk tidak membawa kendaraan pribadi supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun juga kemacetan di kota Bandung dan sekitarnya sampai ke daerah pemakaman sendiri. Dan tadi sebelum juga Ibu Atalia datang, juga pihak keluarga juga sudah memberikan keterangan. Ada kakak kandung dari Ridwan Kamil, Erwin Munazir. Ya, Pak Erwin juga tadi sudah memberikan keterangan kepada pihak keluarga dan juga awak media supaya tidak ikut dalam proses iring-iringan jenazah sampai ke Gedung Pakuan, Bandung. Heranov. Arman, saya ingin tahu bagaimana proses selanjutnya dari serah terima kalau berlangsung 30 hingga 45 menit. Ini artinya pukul 16 lebih akan berakhir. Apakah ada agenda berikutnya, mungkin agenda dadakan seperti konferensi pers yang akan digelar, apakah langsung dibawa menuju ke Bandung untuk jarak 170 km nih, jarak terlalu jauh dari Suta menuju ke Gedung Pakuan Bandung, Arman? Sejauh ini Heranov, kami tidak mendapatkan informasi apakah ada agenda tambahan berupa konferensi pers dari pihak keluarga. Tetapi dari tim komunikasi Ridwan Kamil tadi juga mengupayakan supaya ada keterangan pers lagi dari pihak keluarga. Tetapi semua tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalaupun pihak keluarga inti, sekali lagi kami informasikan apabila pihak keluarga inti, Ibu Atalia menghendaki jenazah langsung dibawa ke Bandung bersama Pak Ridwan Kamil, maka setelah proses serah terima dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga, maka akan langsung diberangkatkan ke Gedung Pakuan. Seperti itu supaya tidak terlalu lama berada di tempat transit atau di terminal kargo seperti ini, Heranov. Baik, apakah Anda juga tahu informasi terbaru dari pantauan titik pintu tol di Tol Sediatmo yang akan dilewati dari iring-iringan ini, termasuk juga tol dalam kota, tol Cipularang? Apakah ada pengamanan ketat dari pihak kepolisian yang akan mengantarkan dari Polda Metro Jaya lewat tol Cikampek yang akan disambut oleh Polda Jawa Barat nanti di sana, Arman? Untuk lancarnya iring-iringan, Heranov, tadi pagi Kapolres Bandara sudah memberikan statement kepada awak media bahwa untuk proses iringan ataupun juga pengamanan iring-iringan jenazah dan pihak keluarga, petugas gabungan ada 120 personel baik dari Polres Bandara maupun Polda Metro Jaya, ditambah dengan pihak Afsek Bandara Soekarno-Hatta Angkasa Pura II juga mengatur proses jalurnya jenazah tiba di Terminal 3, kemudian dibawa ke Terminal Kargo, dari Terminal Kargo kemudian diberangkatkan menuju ke Bandung. Itu ada 120 personel gabungan. Kemudian personel gabungan dari Polres Bandara dan dari Polda Metro Jaya ini akan mengantar jenazah dan iring-iringan keluarga itu sampai di Tol Cikampek, perbatasan antara wilayah Jakarta dan Jawa Barat, dan nantinya di perbatasan tersebut akan diserahkan atau akan disambut oleh personil dari Polda Jawa Barat untuk diangkut ataupun juga diiringi menuju ke Gedung Pakuan, sehingga diharapkan untuk arus lalu lintas baik di tol dalam kota, di Tol Cikampek sampai dengan di Tol Cipularang itu tidak akan terjadi kemacetan seperti itu, karena memang petugas sejak tadi pagi juga sudah mengatur personil-personilnya untuk berjaga di setiap titik, bahkan sampai di perbatasan Tol Cikampek, kemudian lanjut ke Tol Cipularang, seperti itu. Heranov. Arman, kalau pihak keluarga menghimbau agar seluruh warga Indonesia, semua yang berada di sekitar Suta untuk tidak ikut iring-iringan ke Gedung Pakuan, dari Suta menuju ke Gedung Pakuan untuk disemayamkan dan disolatkan di Gedung Pakuan nanti. Tapi apakah ada himbauan khusus dari ibunda dari Eril kepada warga masyarakat terhadap pemulangan
jenazah Eril ini, apakah ada hal-hal yang disampaikan di Suta sore ini di sana, Arman? Heranov, secara langsung memang pihak keluarga, baik Ibu Atalia Praratia, baik Pak Ridwan Kamil juga belum memberikan pernyataan secara resmi kepada awak media di Terminal Kargo saat ini. Tetapi sedikit kami menginformasikan, sama seperti dengan yang sudah disampaikan oleh kakak kandung Ridwan Kamil lewat konferensi pers tadi, lewat akun sosial media Twitter tadi sekitar pukul 10 atau pukul 11 ya kurang lebih, lewat Twitternya Ridwan Kamil, dia sudah menyampaikan ucapan terima kasih dan juga himbauan kepada masyarakat yang akan datang. Tadi kami sudah sampaikan supaya tidak ikut iring-iringan. Ridwan Kamil dan juga keluarga meminta untuk masyarakat bisa datang ke Gedung Pakuan secara bergantian, tidak sekaligus dari jam 11 malam sampai dengan jam 8 pagi, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, sampai dengan untuk berziarah. Nah, untuk berziarah besok ini mungkin kami akan ingatkan lagi, Heranov, masyarakat sebaiknya menunggu prosesi jenazah dimakamkan oleh pihak internal keluarga, doa bersama selesai di makam, semuanya pulang, baru masyarakat itu dibuka secara bergantian untuk mungkin memberikan karangan bunga di makam atau ikut mendoakan. Dipersilakan mulai besok setelah acara internal keluarga itu selesai, Heranov. Tentu ini menimbulkan antusiasme yang cukup tinggi dari warga masyarakat ingin menyaksikan langsung dari proses pemulangan jenazah di Suta. Kalau tadi Reza Ramadan mengatakan tidak ada warga di sekitar sana untuk menyaksikan langsung kedatangan jenazah. Tapi kalau pantauan Anda di sekitar Human Remains ini, apakah ada warga masyarakat yang bukan keluarga inti ikut datang ke sana, Arman? Iya, Heranov, pengamanan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area sekitar Terminal Kargo ini cukup ketat ya, sehingga masyarakat di luar pihak keluarga itu tidak boleh datang atau merapat ke bagian HRTL atau di Human Remains Transit Lounge ini, karena memang petugas sudah berjaga-jaga. Aparat media, awak media dan juga aparat juga sudah didata sedemikian rupa. Kita juga menggunakan ID khusus untuk wartawan sehingga tidak bisa keluar masuk dengan mudah untuk mengambil gambar atau meliput ke area Terminal Kargo ini. Di bagian dalam juga memang tidak diperbolehkan untuk awak media ya, karena memang di bagian dalam itu adalah privat punya keluarga, sehingga kita semuanya tetap berada di tempat yang sudah disiapkan. Masyarakat di luar keluarga tidak diperkenankan untuk datang memberikan ucapan turut berbelasungkawa di sini, tetapi diminta untuk mendoakan dari tempat masing-masing. Sekali lagi dari tempat masing-masing, dari rumah, supaya tidak terjadi penumpukan ataupun juga kemacetan di perjalanan pada saat dari bandara, kemudian melewati tol dalam kota, tol Cikampek sampai di Bandung nanti. Heranov. Baik, kita akan tunggu perkembangan terbaru dari Human Remains Terminal Kargo Suta untuk pemulangan jenazah Eril selanjutnya akan disemayamkan dan disolatkan di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Arman, kita akan kembali ke Anda nanti selesai dari serah terima jenazah di Terminal Kargo Suta. Terima kasih atas laporan Anda, Arman. Bisa kita saksikan bersama di layar suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan rumah duka di Pakuan, Bandung. Kita lihat bersama dari situasi yang kami himpun atau kami visualkan saat ini. Pengajian terus dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat yang hadir di Gedung Pakuan. Tadi informasi dari Iqbal Kiyarso, rekan kami yang berada di Balai Pakuan, menyebutkan bahwa antusiasme dan juga animo masyarakat ini terus berdatangan ke Gedung Pakuan untuk memanjatkan doa, memberikan harapan agar almarhum diterima di sisinya dan husnul khotimah. Dan tidak hanya itu, 400 kertas ditempel di sekitar Gedung Pakuan untuk doa-doa yang dipanjatkan dari warga masyarakat yang ada di seluruh tanah air kepada mendiang Eril. Dan kita tahu juga bahwa ada lebih dari 900 ribu karangan bunga yang ikut, atau maksud saya 900 karangan bunga yang didatangkan ke Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Dan diinformasikan bahwa nanti juga akan digelar di Gedung Pakuan ini untuk sholat jenazah yang akan dipimpin oleh sang ayah Ridwan Kamil pukul 10 malam nanti, atau perkiraan pukul 11 malam baru dilakukan takziah oleh masyarakat luas.
Demikianlah breaking news CNN Indonesia untuk Trans 7. Kami akan kembali melanjutkan untuk breaking news CNN Indonesia. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.